jumpa lagi bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Selasa 14 Mei 2024. Sapaan Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes, bab 15 ayat 9 sampai ayat 17. Doa kita hari ini bersama dengan Suster Maria Magda PRR, dan permenungan hari ini bersama dengan saya, Suster Maria Dominik PRR. Mari kita menyiapkan hati kita, mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan dan juga nafas kehidupan yang masih Engkau anugerahkan bagi masing-masing kami. Kami mohon kepadamu ya Bapa, kiranya dalam seluruh hari ini, dalam setiap pekerjaan dan aktivitas yang akan kami kerjakan, kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai kami. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kami mohon bukalah pikiran dan akal budi kami, agar kami boleh mendengarkan sabda-Mu dan boleh menerapkannya dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Sapaan Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes, bab 15 ayat 9 sampai ayat 17. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacita-mu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-Ku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa.
Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, di zaman sekarang menemukan sahabat yang benar-benar tulus terbilang sangat sulit. Tidak jarang kita bertemu dengan orang yang mengaku dirinya sahabat, tetapi sebenarnya perilakunya penuh kepalsuan. Dia memang berlaku baik dan layaknya seorang sahabat ketika diri kita baik-baik dan menguntungkan. Tetapi ketika diri kita terpuruk ataupun mengalami kejatuhan, maka saat itulah ia akan meninggalkan kita dan tidak menganggap kita sebagai seorang sahabat. Dunia zaman sekarang banyak sekali kita menemukan hal-hal yang demikian. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan Injil tadi Yesus begitu menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang sahabat yang sejati. Ia rela mengorbankan nyawanya bagi kita, sahabat-sahabatnya. Bahkan ia tidak lagi menyebut kita hamba, tetapi ia menyebut kita sebagai sahabat. Yesus merupakan cerminan sosok seorang sahabat yang sungguh-sungguh penuh ketulusan. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita dalam hidup harian kita? Apakah kita sudah menjadi sosok sahabat yang benar-benar tulus tanpa ada kepalsuan bagi sesama kita yang ada di sekitar kita? Atau kita malah menjadi sosok sahabat yang penuh dengan kepalsuan, yang hanya mau baik-baiknya saja, yang hanya menginginkan keuntungan saja dari sahabatnya? Tapi ketika sahabat itu mengalami keterpurukan, mengalami kejatuhan, maka kita meninggalkan dia begitu saja. Marilah Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua berusaha dalam hidup harian kita untuk hadir sebagai sosok sahabat sejati, bukan sahabat yang penuh dengan kepalsuan. Mari kita belajar dari Yesus untuk mengorbankan segala apa yang kita miliki bagi sesama saudara-saudari kita yang ada di sekitar kita, tanpa harus melihat untung dan rugi, tanpa harus melihat baik dan buruknya. Tuhan memberkati kita. Amin. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, maka marilah kita menyampaikan doa dan permohonan kita. Kita berdoa untuk semua mereka yang mencari pekerjaan pada saat ini, secara khusus untuk saudara-saudari kita yang meminta doa atas nama Saudara Febri Haryanto Pakpahan dan anak Alicia Fred. Kita mohon semoga kedua saudara dan saudari kita ini boleh diberikan pekerjaan yang terbaik menurut Tuhan demi menyambung kehidupan mereka di masa mendatang. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua mereka yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing, dan juga untuk mereka yang dalam proses pemulihan dari sakit, secara khusus untuk kesembuhan dari Felix Pranata dari operasinya. Kita mohon semoga saudara kita ini boleh mengalami kesembuhan pada waktunya, agar boleh kembali beraktivitas sebagaimana biasanya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk siapa saja yang saat ini dipenuhi dengan berbagai persoalan hidup, baik dalam berumah tangga maupun dalam hidup berkomunitas. Untuk mereka yang berjuang melunasi hutang piutang dan juga mencari pekerjaan, meminta jodoh, kiranya Tuhan boleh mendengarkan permohonan dan keinginan hati mereka masing-masing.
Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak untuk menyampaikan doa dan permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa dan harapan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Mari Bapak Ibu Saudara dan Saudariku yang terkasih, kita memohon berkat Tuhan melalui tangan imannya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, keluarga dan komunitas kita masing-masing, serta seluruh karya pelayanan kita. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para sahabat sudah bergabung bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan jumpa kembali dalam doa dan permenungan kita di hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk engkau aku hidup,
sembah sujud kepadamu, untuk Engkau